Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Puspitasari, kelas BKM 5 dengan NIM 14225348. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan perbedaan gempa di Yogyakarta dengan gempa yang ada di Jepang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gempa yang ada di Yogyakarta. Pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, gempa berkuatan 5,9 skala Richter berlangsung selama 57 detik tercatat sebagai salah satu gempa yang paling mematikan di dunia, menempati posisi ke-9. Jumlah korban jiwa yang melayang hampir 6.000 jiwa korban. Benarkah sesar opak yang menjadi pemicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 silam? Patahan sesar opak ini dikaitkan dengan gempa Jogja 2006 sehingga disebut dengan sesar yang aktif. Gempa 2006 dari para ahli dan dari data-data itu menunjukkan bahwa sumber gempa berdasarkan atau terkait dengan keberadaan sesar opak ini, pergeseran sesar opak ini yang menjadi pemicu gempa bumi 2006 silam. Cara terbentuknya sesar opak ini ada gambaran seperti kita ketahui ini gambar Pulau Jawa ini, laut di selatan Jawa atau Lautan Hindia. Lalu Hindia dipercaya oleh para ahli geologi bahwa laut ini terdiri dari lempeng oseanik yang menunjam ke bawah. Jadi lempengan laut Hindia ini membentuk lempengan dengan bagian bawah yang menunjang, sementara Pulau Jawa dengan lempengan Asiannya itu menjadi lempengan di bagian atas karena dia menunjang ke bawah dan memberikan tekanan. Berarti di Pulau Jawa ini mendapatkan tekanan. Kemudian ini cukup dalam. Kemudian ketika ini cukup dalam dan membelah batunya, maka muncullah gunung api di Pulau Jawa. Tekanan tadi menyebabkan batuan-batuan atau permukaan di Jawa itu tidak utuh. Lalu tekanan ini akan muncul retakan, pecahan-pecahan yang timbul jika bergeser, maka menghasilkan patahan. Pecahan-pecahan yang timbul jika bergeser maka menghasilkan patahan. Salah satunya adalah patahan atau sesar opak ini. Pergeseran itu terjadi di tahun 2006. Maka oleh para ahli, patahan-patahan atau sesar-sesar yang bergeser dalam waktu yang relatif tidak lama disebut sesar aktif. Jadi sesar opak ini salah satu sesar yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan oleh kita semua, bahwa sesar itu adalah termasuk sesar aktif. Bintang-bintang itu adalah kemungkinan sumber-sumber gempa. Jika ada sobekan-sobekan ini, bakalan ada gempa dangkal dan gempa dalam. Jika ada sobekan di permukaan, muncullah sesar opak ini, gempanya gempa dangkal. Maka jika ditarik garis lurus patahan di batuan Bukit Manggar ini, garis dengan batuan Selom Pamiro, lapisan struktur yang keras di batuan ini menjadi efek gempa tidak begitu keras. Berbeda dengan kondisi di dataran rendah Bantul, di mana tanahnya berstruktur lunak yang terbentuk dari endapan material pasir dan abu gunung Merapi, sehingga efek gempa merobohkan bangunan. Struktur bangunan di pedesaan zaman dulu tidak dirancang kuat menahan gempa, sehingga resikonya mudah roboh dengan sedikit guncangan saja. Kelurahan Potobayan di Kapanewon Pundong menjadi epicentrum gempa bumi tektonik kerak dangkal. Saat itu gempa bumi yang berpusat di dataran itu meluluhlantahkan sebagian besar bangunan di Kabupaten Bantul. Gempa besar yang terjadi di wilayah barat pantai Jepang yang terkuat mencapai 7,6 skala Richter. Meski begitu, kurang dari 100 orang telah terkonfirmasi terbunuh. Kenapa demikian? Sejarah bencana telah menjadikan mereka salah satu yang paling siap untuk
mencegahnya. Sejak bencana besar Keton gempa bumi dan badai Sejak bencana besar Keton gempa bumi dan badai api tahun 1923 yang menghancurkan semua bangunan Tokyo di negara telah mengalami gempa bumi. Kode dan tahanan gempa yang ketat, standar gempa yang ketat, dan di Jepang sistem peringatan membantu menjaga negara telepon aman dipasang dengan sistem peringatan gempa bumi dan tsunami. Sementara kereta api memiliki sensor yang membeku dan sekolahan menjalankan latihan gempa bumi biasa. Jadi bagaimana caranya Jepang memastikan gedung-gedungnya tahan gempa bumi? Bukti ketahanan gempa dasar adalah 0,56 yang diwajibkan oleh hukum di Jepang, balok pilar 0,596 dan dinding bangunan harus 1,01 dibuat dengan ketebalan minimum sehingga tahanan terhadap guncangan tanah yang kuat atau gempa. Tingkat bangunan yang dapat menyerap sebagian besar energi gempa bumi, metode lain disebut seismic isolasi di mana bangunan struktur 1,22 itu sendiri terisolasi dari digiling dengan lapisan baja tebal dan 1,26 karet dengan lapisan baja timbal dan 1,26 karet yang bergerak secara independen dengan 1,28 bumi di bawah. Ini berarti bangunan sendiri bergerak sangat sedikit. Bahkan selama gempa paling dahsyat, daya banduinya adalah 1,36. Jenis shock absorber lainnya adalah terutama digunakan di gedung pencakar langit di Jepang. Baiklah, di sini kita dapat membedakan gempa di Jogja dan di Jepang. Di Jogja sendiri banyaknya korban jiwa yang meninggal dan banyaknya bangunan roboh, bangunan yang tidak tahan gempa karena bangunan tidak terancang kuat untuk menahan gempa, dan sistem pemberitahuan tidak cepat sehingga masyarakat tidak tahu bakal terjadinya gempa bumi, sehingga banyaknya korban jiwa. Berbeda dengan di Jepang, cepatnya sistem pemberitahuan yang didapat dan mereka sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari untuk keamanan jika terjadi gempa, seperti membangun gedung dan rumah yang tahan gempa, sehingga gedung-gedung dan rumah tidak mengalami kerusakan hebat dan korban jiwa tidak banyak. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.